mulai ada itu kan setelah ada Muhammadiyah. Iya. Kiai Dahlan merintis ada penggabungan sekolah ilmu umum dan ilmu agama itu kan Kiai Dahlan. Iya. Maka Kiai Dahlan kan dikatakan sudah kiblatnya sudah ke Belanda, jadi orang kafir. Tapi kan Kiai Dahlan punya visi yang luar biasa. Walaupun dikatakan macam-macam tetap jalan. Nah setelah sekian tahun ternyata mereka ikut. Nah inilah kelebihan Muhammadiyah yang saya tahu. Muhammadiyah itu selalu membuat pemikiran-pemikiran yang lebih, yang itu tidak banyak difahami oleh orang lain. Saya prinsip untuk menjaga kebenaran. Nah, pokoknya kalau benar harus saya perjuangkan. Kalau enggak, ya enggak. Nah, maka saya enggak takut itu. Yang benar kok takut. Yang salah aja enggak takut kok. Yang benar. Iya loh. Takut, kan? Jangan kebalik Ustaz ya. Nah saya dalam masa pilihan itu, bapak saya itu punya pendirian, kalau sudah masuk jangan keluar sebelum selesai. Itu pesan bapak saya itu. Maka apapun yang kamu rasakan, kalau belum selesai jangan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatmu semua, selamat datang di ruang obrolan Ramadan yang khusus menelusuri jejak ulama tarjih. Podcast ini menjadi jembatan naratif, kisah hidup, pemikiran, dan keteladanan tokoh-tokoh tarjih dikemas secara santai dan kekinian tanpa kehilangan kedalaman keilmuan. Bersama saya Dewi Umaroh dan rekan saya Ilham Ibrahim, Ustadzah Uma. Kita di sini kedatangan tamu seorang veteran di IPM dan sudah lama berkiprah di dalam kaderisasi ulama tarjih. Iya, betul Lus. Memang beliau ini terkenal sebagai tokoh yang sangat aktif di Muhammadiyah. Tadi ya seperti yang Antum sampaikan di IPM, IMM, sepertinya semua urtem itu dilibas sama beliau. Beliau adalah Dr. Andes Haji Hamdan Hambali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah bisa ikut hadir di tempat ini dengan kondisi yang ya relatif sehat lah. Relatif sehat. Nah, semoga selalu sehat Ustadz ya. Tidak sehat penuh tapi relatif sehat. Relatif sehat. Puasa Ustadz ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih kuat. Masih kuat. Walaupun tadi nggak sempat sahur. Karena terasa melihat makan itu tidak tertarik. Oh, jangan-jangan kepikiran mau syuting jejak. Siapa tahu mungkin itu. Sudah nervous dari subuh ya. Ya, Ustadz, akhir-akhir ini apa kesibukannya Ustadz? Kesibukan saya satu, mengajar di PUTM. Dua, menjadi BPH Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Jogja Gamping. Yang ketiga, mengisi pengajian di beberapa masjid dan termasuk lansia. Di care lansia itu ya? Lansia ya, untuk ibu-ibu lansia itu saya setiap Jumat jam 9. Terus pengajian Ahad pagi. Itu sudah tinggal 1-2. Jadi sudah sekian banyak yang saya tinggalkan. Termasuk khutbah Jumat itu hanya tinggal 1-2 masjid. Nah, bahkan kalau untuk khutbah Idul Fitri Idul Adha sudah 3 tahun yang lalu saya nggak sanggup lagi. Nah, itulah sekarang.
Iya. kesibukan saya. Mayoritas memang berdakwah Ustadz ya. Iya. Kalau bisanya cuma itu. Bukan cuman Ustadz, itu sangat penting. Tidak semua orang bisa ceramah. Iya. Termasuk saya juga agak sedikit-sedikit. Karena kalau saya biasanya pas ceramah itu suka ngeblank. Ini harus ngomong apa lagi? Nah, kalau tips dari Ustadz Hamdan gimana? Biar ceramah itu sesuai dengan waktunya. Saya tulis Oh, mempersiapkan dulu ya? poin-poin. Dan sudah saya perkirakan kalau ini 1 jam, ya nanti 1 jam selesai. Saya hampir tidak pernah kalau kemudian spontan. Karena pengalaman kalau spontan itu tahu-tahu waktu sudah melonjak. Iya. Oh iya. Karena nggak teratur sana sini. Pokoknya saut sana saut sini. Sambung sana, sambung sini. Keinget ini, itu diungkapkan. Nah, iya, makanya saya catat. Iya. Kalau saya begini saat waktu ceramah itu kan biasa ceramah buka puasa. Waktunya itu sekitar 40 menit. Tapi baru 20 menit bahasan itu sudah habis, jadi kayak wah 20 menit lagi ngomong apa ini? Makanya kalau dengan sistem ditulis itu kan sudah kayak menulis skripsi saja toh. Untuk poin ini sekian menit itu udah. Jadi kalau sudah lewat itu ya udah enggak lagi. Ya, gitu loh. Bagi para mubalik Enggak memang kehabisan. Iya. Jadi habisnya memang sudah habis. Bukan karena kehabisan. Betul. memang Gitu loh. bagi para mubalik memang harus ini ya. Mempersiapkan diri, kemudian sebisa mungkin waktunya tepat lah. Jangan sampai kelamaan, juga jangan sampai terlalu cepat selesai. Iya. Karena itu pernah saya mengikuti pengajian itu karena kebingungan kehabisan berulang-ulang. Iya. Berulang lagi. Sampai kemudian karena sudah 2-3 kali berulang, habis lagi toh. Jadi bingung lagi. Yang dengerin juga bingung Ustadz. Nah, akhirnya itu saya, ini orang ini tidak siap ini. Iya. Nah Ustadz, sebagai tokoh yang aktif di Muhammadiyah, tadi kan sudah sebutkan banyak kegiatannya. Dari background keluarga Ustadz, apakah memang dari dulu sudah Muhammadiyah atau mu'alaf Muhammadiyah Ustadz Hamdan? Saya dilahirkan dari keluarga Nahdlatul Ulama. Satu pun tidak ada yang Muhammadiyah. Daerah mana Ustadz? Temanggung. Temanggung. Memang basis NU toh, Temanggung itu. Saya jadi Muhammadiyah itu karena oleh ayah saya. Jadi ayah saya itu bukan NU, bukan Muhammadiyah. Dulu Pasumi. Oh iya. Jadi tidak masuk apa-apa setelah Masumi bubar itu terus nggak aktif di mana-mana. Nah saya disekolahkan di Mu'alimin, Muhammadiyah Yogyakarta. Nah itulah yang mencetak saya jadi Muhammadiyah itu karena di Mu'alimin itu. Pertimbangannya apa saat orang tua memasukkan ke Mu'alimin? Orang tua saya tidak berangkat dari organisasi, kebetulan kakak saya itu sekolah di PGA Negeri Yogyakarta. Lah saya masih kecil, terus diikutkan kakak saya. PGA itu kalau siang itu untuk sekolah PGA, kalau pagi Mu'alimin. Nah saya dimasukkan yang di Mu'alimin. Nah, jadi dulu PGA Negeri itu yang sekarang jadi MAN 3, Madrasah Aliyah 3, itu nunut di Mu'alimin dulu. Gitu. Jadi dulu tuh negeri-negeri itu tidak punya tempat. Maka negeri gabung atau ikut nunut di Madrasah Mu'alimin. Setelah bisa membuat gedung sendiri baru pindah di Karangwaru itu, di Jalan Magelang. Nah, saya di Mu'alimin. Maka kalau yang angkatan lama PGA itu, yang hampir semuanya jadi pegawai di Kemenak, dulu Depak, itu mesti bilang, saya dulu dari Mu'alimin sore.
Mualimin sore. Karena memang gedungnya di Mualimin. Iya, itu. Jadi saya backgroundnya memang dari keluarga Nahdlatul Ulama. Ibu saya, terus dari Pak D saya itu semua Kiai NU itu. Maka saya dulu dianggap agak kurang disenangi oleh keluarga karena saya sekolah. Karena keluarga saya dari Pak D saya semuanya itu Kiai, yang namanya di NU itu jadi mondok. Jadi kalau ditanya sekolah apa mondok, itu kalau jawabannya mondok itu senang. Oh gitu. Tapi kalau sekolah, bahasanya Jawa itu, kowe arep dadi apa? Oh malah. Kebalik ya dengan sekarang ya. Kalau kamu sekolah mau jadi apa? Mau jadi orang kafir? Ikut Belanda? Nah, karena sekolah itu kan Belanda dulu. Kan mulai ada itu kan setelah ada Muhammadiyah. Iya. Kiai Dahlan merintis ada penggabungan sekolah ilmu umum dan ilmu agama itu kan Kiai Dahlan. Iya. Maka Kiai Dahlan kan dikatakan sudah kiblatnya sudah ke Belanda, jadi orang kafir. Tapi kan Kiai Dahlan punya visi yang luar biasa. Walaupun dikatakan macam-macam tetap jalan. Nah setelah sekian tahun ternyata mereka ikut. Nah inilah kelebihan Muhammadiyah yang saya tahu. Muhammadiyah itu selalu membuat pemikiran-pemikiran yang lebih, yang itu tidak banyak difahami oleh orang lain. Iya betul. Nah, jenengan bisa tahu soft masjid dulu itu masjid besar kan kiblatnya kan Ke barat. Iya. ke barat, terus Lurus ke barat. Serong, itu kan Kiai Dahlan, Iya. maka banyak dimungsuhi. Tapi setelah sekian tahun baru pada Ada ikut. ikut. Ternyata benar. Nah, Terlambat kesadarannya. termasuk panitia korban kan tidak ada dulu. Iya. Muhammadiyah mendahului. Sholat Akhirnya Id. lama-lama pada diikuti. Iya. Waktu Ustadz mondok di Mualimin ngakunya apa? Sekolah apa mondok? Saya bilang mondok. Oh akhirnya yes alhamdulillah. Jadi Keluarga saya kami mondok. jadi aman, ya. Jadi saya nggak mengatakan mondok tapi sekolah. Tapi begitu tahu ternyata pondoknya Muhammadiyah, gimana respon mereka? Ya, Respon keluarga nah, karena gimana? saya tidak pernah menyampaikan apa yang menjadi pemikiran saya atau apa yang saya lakukan itu di kalangan keluarga. Jadi saya ya biasa saja. Sholat tarawih saya hanya melakukan sendiri. Oh iya. Jadi tidak ikut mereka. Tapi mereka juga nggak mempermasalahkan karena memang saya tidak pernah mempermasalahkan. Oh iya. Nah itu yang seperti yang disampaikan Pak AR apa itu kan itulah Muhammadiyah. Iya. Jadi Pak AR jamaah sholat tarawih, jamaahnya itu kan Nahdlatul Ulama jadi 23. Tapi karena hormatnya kepada Pak AR harus jadi imam. Tapi Pak AR kan bijaksana. Saya sholat tarawih biasa 11. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau 53 nanti setelah itu dilanjutkan sendiri. Nah, terus sebenarnya dua-duanya itu dibolehkan. 11 boleh, 23 boleh. Tinggal jenengan nanti mau pilih yang mana, yang lebih cepat atau yang lebih lama. Nah, pilih yang 11. Cuma kan yang terjadi kan lain. 23 lebih cepat daripada Iya. yang 11. Kadang begitu. Nah, itu yang terjadi. Iya. Tapi ya itulah makanya saya tidak pernah mempermasalahkan. Ustadz, selama di Mualimin, itu kan Ustadz dari background yang Nahdlatul Ulama. Iya. Pasti ini dong kayak terjadi kekagetan. Loh, ternyata begini ya. Nah, dialami nggak sama Ustadz Hamdan? Saya tidak mengalami itu. Jadi karena dari buku tarjih umpamanya saja ada doa
awal sholat itu ya ada Allahumma ba'id, Doa iftitah. ada kabirahu. Iya. Iya. Itu kan ada semua. Mm-mm. Kalau yang mau ini wajah tuh panjang, Mm-mm. Allahumma ba'id pendek. Dua-duanya memang di tarjih ada. Oh. Nah, Muhammadiyah mengambil yang pendek. Pendek. Nah, itu saja sebenarnya. Iya, iya. Tapi dua-duanya sebagai tanawu ya. Ya. Iya, betul. Oh, kalau pengalaman saya juga dari NU, Ustadz. Nah, itu pertama kali di PUTM diajari tentang tata cara bacaan sholat. Harus seperti yang di Muhammadiyah, Allahumma ba'id, yang biasanya sholat cuman 5 menit, akhirnya hafalan dulu saat lama gitu. Allahumma ba'id, panjang seperti itu. Dan kalau di keluarga juga sama, NU keluarga saya. Cuman akhirnya ya mereka menjalankan amaliyah NU, saya menjalankan amaliyah yang Muhammadiyah. Kalau di rumah Ustadz berarti misalnya ada perbedaan tentang sholat Idul Fitri gitu ya. Di Muhammadiyah sudah duluan, NU duluan, pernah mengalami nggak Ustadz? Berapa alami? Saya pernah khutbah di Temanggung. Besok itu Idul Fitrinya Muhammadiyah. Ya. Nah, tadinya sama. NU juga mungkin besok. Tapi pada saat saya sudah di Temanggung, hari ini katakanlah, jam 10, itu ternyata ada pengumuman dari kalangan Nahdliyin bahwa Idul Fitri sekarang. Wah, langsung yang NU itu terus pada ke masjid sholat Idul Fitri. Oh. Nah, saya ditanya, Pak Hamdan, nah saya besok. Itu terjadi. Terus pernah terjadi juga waktu perbedaan itu, yang Muhammadiyah pada ke lapangan pada hari ini, kemudian yang besok itu karena pemerintah itu besok, maka sholat idnya dipusatkan di Jogja. Untuk para pejabat. Dari Gunung Kidul, dari Sleman, semuanya di kota Jogja menjalankan sholat Idul Fitri. Karena mengikuti pemerintah. Sampai seperti itu. Gitu. Kalau sekarang kan sudah nampaknya seperti Gus Bahak yang NU saja sudah mulai tidak harus ikut pemerintah, tidak harus ikut NU, tidak harus ikut Muhammadiyah, tapi karena memang sudah ada sejak dulu perbedaan itu. Iya. Hisab ya Quran, ru'yat ya Quran. Nah, itu saja yang jadi pedoman. Betul. Hanya hisab itu lebih memberikan kepastian daripada yang ru'yat. Itu sudah seperti itu Gus Bahak itu. Seperti Haji Muzadi, Ketua NU almarhum, itu juga menyampaikan. Ya terus bahasa yang bisa saya tangkap itu, saya ini tamatan Gontor. Pak Din juga tamatan Gontor. Pak Din itu dulu NU. Tapi bukan karena apa-apa, hanya beliau tidak kerasan di NU itu. Karena mungkin melihat di NU itu kumuh. Nah, maka dia nggak mau yang kumuh-kumuh. Nah, itu karena yang mengatakan ketua NU yang enggak ada apa-apa. Nah, itu sampai perbedaan Idul Fitri. Itu kan yang berbeda itu kan hanya tanggalnya. Betul. Iya. Tapi sholatnya sama. Itu Pak Haji Muzadi. Sholatnya sama, tetap 2 rakaat. NU ya 2 rakaat, Muhammadiyah 2 rakaat. Kenapa jadi berbeda? Karena caranya saja yang membedakan. Kalau NU harus ru'yat, kalau Muhammadiyah hisab. Lah setelah dihitung, itu Muhammadiyah punya pendirian berapapun derajatnya di atas ufuk, itu namanya sudah masuk bulan baru.
Lah NU harus menginceng dulu. Diinceng dulu. Kalau diinceng ternyata tidak lihat, Betul. ya tidak masuk bulan baru. Padahal ya sebenarnya sudah masuk toh. Nah itu, maka saya pernah dimarahi Yusuf Kala. Di Bali, Yusuf Kala saya dimarahi. Kenapa Muhammadiyah dengan NU berbeda? Itu rakyatnya yang repot itu. Nah, terus gimana Pak Yusuf? Ya mbok kompromi. NU dengan Muhammadiyah kompromi. Nah, caranya gimana? Ya Muhammadiyah naik sedikit, NU turun sedikit. Tengah-tengah. Nah, beliau sambil gurau, ya itu teori dagang namanya. Sudah bisnis tapi tawar-menawar. Nah terus gimana? Perbedaan itu sudah nggak masalah di kalangan umat Islam itu sudah sejak dulu itu memang ada perbedaan. Nggak usah dimasalahkan. Ya biar Muhammadiyah sendiri, NU sendiri. Nah itu memang yang luar biasa Muhammadiyah itu kan seperti itu. Iya, betul. Maka itu nanti harus menunggu berapa tahun baru mungkin setuju dengan Muhammadiyah. Iya. Maka ini termasuk yang terakhir ini, KHBT itu para ulama Muhammadiyah ya mungkin punya apa? Punya visi jauh ke depan, dan juga beliau yakin bahwa nanti pada saatnya itu akan diikuti. Cuma nunggu berapa tahun lagi, 100 tahun lagi mungkin Ustadz ya. Itu yang sebab kalau secara akal, menurut saya akal yang bukan orang hebat saja sudah bisa memahami. Apalagi kalau kemudian menggunakan ayat rahmatan lil alamin, berarti kan dasarnya itu dunia, bukan Indonesia. Satu dunia. Maka mengerjakan dengan kalendernya itu, di mana saja negara sudah ada muncul 5 derajat, nah itu dipakai seluruh dunia. Nah kalau pemerintah kan masih lokal, Indonesia saja. Nah seperti kemarin, itu secara hisab jelas sudah nggak bisa dilihat. Jadi walaupun dilihat dengan alat yang bagaimanapun tetap nggak bisa lihat. Nah, pertanyaannya ada yang kenapa harus pakai sidang isbat? Wah, sensitif itu. Nah, ya toh. Tanya Aceh bagaimana? Belum lihat. Jawa Timur belum lihat. Nah, emang semuanya nggak bisa lihat, emang belum bisa dilihat. Iya, memang dengan masih mata di bawah. kasat itu nggak bisa. Nah, maka itulah nanti pada saatnya mungkin baru akan bisa menerima sekian tahun yang akan datang. Nah, saya menganalogikan, memang kadang manusia itu aneh. Naik sepeda, terus bannya jeblok. Terus orang yang naik kan turun. Masih pakai dipejet dulu. Baru yakin kalau jeblok itu mesti gembos. Tapi nggak pernah terus berpikir kalau jeblok itu mesti gembos. Betul. Tapi belum yakin. Terus turun, terus dipejet dulu. Oh iya betul. Perlu dipastikan Ustadz ya. Nah, jadi sudah tahu kalau nggak melihat, tapi pakai sidang dulu. Nah, yang negatifnya tanggapan itu kan, ya ini karena sudah dianggarkan pedoman Kemenak itu untuk menentukan satu Ramadan dan yang lain menggunakan sidang isbat. Nah, sidang isbat itu harus melibatkan seluruh ulama Indonesia. Dan itu sudah dianggarkan. Kalau pedoman negara itu kan kalau sudah dianggarkan harus dihabiskan. Beda dengan Muhammadiyah. Walaupun sudah dianggarkan, tapi bagaimana caranya supaya tidak habis. Kegiatannya jalan, uangnya tidak habis. Beda dengan pemerintah. Iya betul. Pemerintah harus habis.
Kalau nggak habis, besok nggak dikasih anggaran lagi. Nah itulah Iya. hebatnya Muhammadiyah di situ. Menarik. Ini Ustadz Hamdan ini backgroundnya NU, tapi Muhammadiyahnya sangat militan ya Betul. Ustadz Umar. Lanjut. Iya, iya. Ustadz, tadi pertama kali mengenal Muhammadiyah itu di Mu'alimin. Iya. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya menjadi direktur Mu'alimin, Ustadz ya. Nah, Jadi yang mengenal sebagai kader pertama, terus tiba-tiba menjadi direktur. Bagaimana itu Ustadz ceritanya? saya itu kan belajar di Mu'alimin sejak kelas 1, Mm-mm. 6 tahun. Mm-mm. Dan selama di Mu'alimin saya aktif di SKM, organisasi intra. Saya awalnya jadi sekretaris Mm-mm. Sinar Kaum Muhammadiyah, terus masuk di IPM daerah. Mm-mm. Nah, karena keaktifan saya seperti itu, terus setelah saya tamat Mu'alimin masuk Majelis Tarjih, setelah selesai PUTM, saya disuruh kembali ke Mu'alimin. Nah, di Mu'alimin saya awalnya menjadi Wakil. musyrif. Oh, musyrif dulu. Musyrif di asrama. Lama-lama saya jadikan pamong asrama. Mm-mm. Terus di sekolah saya menjadi wali kelas. Oh, wali kelas. Wali kelas. Lama-lama saya jadi wakil direktur. Mm. Wakil direktur terus baru jadi Jadi direktur. direktur. Jadi saya wakil direktur itu dulu zaman Pak Prapto Ibnu Jurem. Mm-mm. Itu 2 periode, waktu itu masih 3 tahun. Ya masih 3 tahun. Saya 2 periode, terus ganti direktur Pak Sri Satoto. Itu 2 periode, saya masih jadi wakil. Wakil waktu pertama, saya wakil direktur akademis. Terus periode kedua, wakil direktur keuangan. Mm-mm. Terus yang ketiga saya jadi direktur. Direktur. Nah, jadi perjalanan saya seperti itu. Iya. Saya tidak tahu kenapa saya dipilih, ya mungkin karena seperti itulah. Sehingga setelah selesai 2 periode di Mu'alimin, saya merasa sudah, alhamdulillah Mu'alimin sudah mulai berkembang. Nah, saya mau jadi guru biasa saja. Tapi setelah itu tahu-tahu dapat SK, jadi direktur Mu'alimat. Nah, itu Mu'alimat apa Nah, Ustadz? itu. Perbedaan Iya. Nah, jadi saya kepengurusannya. dulu Mu'alimin belum selesai periode, Mu'alimat sudah minta ganti direktur. Sehingga saya masih setahun lagi di Mu'alimin, dapat SK jadi direktur Mu'alimat. Oke. Jadi 1 tahun itu saya merangkap jadi direktur Mu'alimin, direktur Mu'alimat. Menarik Saya sekali. tahu. Nah setelah itu baru definitif saya di Mu'alimat. Mm-mm. Nah itu sampai 2 periode di Mu'alimat. Nah setelah 2 periode, karena selama ini Mu'alimat itu ada pimpinan yang putra. Mm-mm. Saya kepengen setelah saya itu nanti putri. Ya alhamdulillah setelah saya selesai, Bu Fauziah Fauziah. di Astuti, saya minta untuk saya ajukan, alhamdulillah bisa. Nah setelah itulah putri. Putri. Nah, Iya. Nah, Mu'alimin itu kan pengkaderan untuk putra, pengkaderan Muhammadiyah untuk putra. Ya. Mu'alimat pengkaderan untuk Putri. putri. Gitu. Ada nggak Ustadz perbedaan yang mencolok di antara kedua ini? terutama di kalangan ustadz, ustazah itu terasa, dan karyawan. Jadi karena putri lebih sensitif memang ya putri itu. Jadi kita harus berhati-hati karena putri itu kan andalannya menangis. Itu senjata utamanya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan
itu kita panggil itu sudah begitu dulu. Oh iya. Satu itu. Yang kedua, putri itu tidak kuat menahan emosi. Jadi umpamanya satu contoh yang saya alami, saya sudah merapatkan untuk penentuan kelulusan. Sudah dibahas, kemudian sudah ditetapkan yang tidak lulus ini, yang lulus ini. Sampai saya sudah sampaikan, tolong pertimbangkan. Sudah tidak lulus, ya udah nggak lulus ya sudah. Pesan saya, jangan sampai keputusan ini diketahui oleh siapapun sebelum diumumkan. Jadi kita jangan sampai menginformasikan kepada siapapun. Biar nanti pengumuman dari madrasah itulah yang bisa diketahui. Nah, ini pagi-pagi belum diumumkan. Saya ke kantor, ada telepon dari salah satu wali murid. Kata, kenapa anak saya kok tidak lulus? Wah, ini. Bocor Wah, informasinya. bocor ini. Nah ini termasuk yang susah menahan. Yang kedua, saya pernah bicara dengan pimpinan, melihat keuangan, ini gimana kalau tahun depan gaji guru dinaikkan, gaji karyawan dinaikkan. Ini baru bagaimana saya itu, baru bagaimana. Nah, karena kita hitung betul nanti, jangan sampai kita menaikkan terus salah perhitungan. Nah itu hari berikutnya sudah ada, alhamdulillah besok tahun depan naik gitu. Padahal baru jadi pembicaraan itu. Wah jadi sudah ribut. Nah, itu yang saya perhatikan bedanya dengan putri dan putra. Kalau putra itu udah enggak apa-apa, itu putra itu. Acuh saja. Ustadz Hamdan kan sepertinya banyak sekali bergerak di bidang leadership ya, Ustadz. Ya. Jadi leadership di Mu'alimin, di Mu'alimat, kemudian di PKU, rumah sakit juga kan. Nah, apa yang membuat Ustadz Hamdan punya karakter kepemimpinan? Karena kan biasanya saya kalau ditunjuk jadi pimpinan itu kayak takut gitu loh. Takut salah keputusan, tanggung jawabnya besar. Nah, yang membuat Ustadz Hamdan, oke, saya bisa nih memimpin Mu'alimin, Mu'alimat, kemudian PKU. Saya hanya berangkat dari apa yang saya bisa. Saya tidak mencari padi supaya yang memang tidak bisa ya tidak usah saya lakukan. Nah, yang satu, yang kedua, saya prinsip untuk menjaga kebenaran. Nah, pokoknya kalau benar harus saya perjuangkan. Nah, kalau enggak, ya enggak. Nah, maka saya enggak takut itu. Yang benar kok takut. Yang salah aja enggak takut kok yang benar. Iya loh. Takut. Jangan kebalik Ustadz ya. Nah, itu makanya saya di Mu'alimin, di Mu'alimat. Umpamanya di Mu'alimin ada guru sudah kadang-kadang nggak masuk, saya panggil. Jenengan kok gimana mengajarnya kok nggak masuk? Sebenarnya saya itu udah nggak punya kesempatan Pak untuk ngajar Mu'alimin. Nah kenapa kamu paksakan? Ya nanti kalau saya nggak mengajar tuh siapa yang mau mengajar? Nah, langsung saya, jenengan nggak usah mikir Mu'alimin. Biar saya yang mikir saja. Kalau tidak ada guru, masa saya diem saja? Mesti saya cari. Kalau mau keluar ya keluar saja, nggak apa-apa. Nah, memang itulah enak. Nah, di Mu'alimat ada kasus. Guru itu agak menyepelekan dengan pimpinan.
Nah saya bilang, Ustadz, sampean itu yang mengangkat sebagai guru mu'alimat badan pembina. Saya yang mengangkat PP Muhammadiyah. Kalau sampean mau berhenti, mudah. Cuma di PPH kok. Tapi saya prosesnya harus panjang. Nah, sekarang sampean yang mau berhenti atau saya yang mau berhenti? Wah. Atau sama-sama jalan. Sebab jenengan sebagai guru kok terpaksa, itu mesti tidak enak dan tidak mengenakkan saya sebagai direktur. Maka supaya sama-sama enak, ya jenengan dengan saya pisah saja. Ya bahasa nikah itu ya cerai. Supaya sampean bisa bebas. Saya juga bisa bebas. Ya, enak saja saya begitu. Berarti memang kunci dari kepemimpinan itu adalah setia pada kebenaran aja, biar kita sama-sama enak. Ya, iya. Nah, di PKO ya gitu saya. Ada dokter sudah terlalu jauh menyalahi aturan dan bahkan hal yang negatif, menyalahi norma agama. Ya saya gitu. Saya korek memang betul. Kalau betul, ya sudah. Sampai saya didatangi. Orangnya minta-minta supaya tidak diberhentikan. Ya jawaban saya, yang punya kewenangan memberhentikan itu BPH. Saya sebagai direksi tugasnya hanya mencari data. Kalau sudah, saya buat laporan ke BPH. Yang memutuskan nanti BPH mau berhenti atau tidak. Nah, rapat BPH, saya diminta laporannya. Waktu itu jadi ketua BPH Pak Muhammad Muqaddas. Nah, saya gimana Ustaz Hamdan? Saya sampaikan. Terus gimana menurut Pak Hamdan? Nah, saya hanya bilang, dokter atau pegawai yang seperti ini tidak pantas untuk jadi pegawai PKO Muhammadiyah Yogyakarta sebagai institusi yang mempertahankan ajaran agama, pelayanan yang islami. Nah sudah, monggo saya bilang. Terus yang rapat kan ada direksi BPH. Gimana Pak Dirut? Ya udah idem. Mana wakilnya idem. Semuanya idem. Wah, Masya Allah, menarik. Iya. Nah, saya memang jadi banyak mendapatkan sorotan. Sorotannya itu direktur favorit banyak disenangi oleh pasien, kok dikeluarkan. Nah kan jadi mencari siapa yang menyebabkan dia keluar. Dicari itu. Nah, yang proses toh. Nah saya bilang bukan saya, BPH yang memutuskan. Nah, udah itu. Mau dikatakan gimana silakan. Saya tidak memutuskan. Fakta dia sudah melakukan pelanggaran, ya tidak bisa dipertahankan. Nah, ya makanya itu. Nah, di Mu'alimin ada guru. Gurunya itu pernah belajar di luar di Saudi. Orangnya pinter, orang dari pondok dulu. Nah, saya sudah ingatkan, dia tidak pakai bilang-bilang ikut pembimbing haji. Nah, kan nanti pada saat jamaah haji selama 40 hari kan dia ikut. Ya. Nah selama 40 hari kan dia jadi nggak mengajar. Padahal dia sebagai guru tetap. Saya panggil. Ya sudah, untuk sekarang saya maklumi. Tapi jangan diulang lagi. Tahun depan gitu lagi.
Saya panggil, ya sudah begini. Dia berargumentasi, saya jadi pembimbing itu kalau pulang kan menguntungkan mu'alimin. Saya bawa kitab, oleh-oleh dari jamaah saya mintai. Nah saya gini Ustaz, kalau itu dasarnya semuanya bisa. Saya bisa berangkat bawa oleh-oleh. Siapa lagi nanti berangkat bawa oleh-oleh. Lah terus kalau oleh-olehnya banyak, siapa yang membimbing pada anak-anak itu? Kitabnya banyak, tapi tidak ada yang bisa. Nah ini mohon kalau seperti ini saya tidak bisa terima. Nah sekarang gini saja, ibadah itu, berjuang itu tidak harus lewat mu'alimin. Bisa lewat yang lain. Nah supaya enak, jenengan mau tetap di mu'alimin atau tidak. Saya kasih waktu 1 minggu. Akhirnya pilih keluar. Ya sudah. Halus itu sekali bahasanya, bahasa diplomasinya. Itu ya banyak yang nelpon saya, merasani saya. Seorang ustadz yang seperti itu kok bisa dikeluarkan. Nah, ya silakanlah. Iya. Nah, itulah yang gemar saya. Ustadz, ketegasan dan keberanian Ustadz untuk menyampaikan kebenaran gitu Ustadz ya, atau mengambil keputusan, itu apakah karena dipengaruhi karena Ustadz pernah menjadi telabah PUTM? Nah, saat itu kan tercatat sebagai telabah PUTM pada angkatan ketiga Ustadz ya. Apakah itu menjadi mempengaruhi pola pikir Ustadz untuk menjadi seseorang yang tegas dan berani menyampaikan kebenaran? Ya, salah satunya itu dari Pak Kiai Umar Afandi. Siapa Pak Kiai Umar Afandi? Pendiri PUTM. Pendiri PUTM. Jadi Pak Kiai Umar Afandi itu pendiri PUTM. Saya setelah ditinggalkan oleh teman saya yang 3, sehingga setahun tinggal sendiri, itu kan merasa jenuh toh, sendirian. Nah maka kalau saya mendengar Pak Kiai baru pergi ke Jawa Timur ke anaknya, kan kira-kira berapa hari sudah diperkirakan toh. Nah waktu beliau tindak, saya pergi. Saya kunci rumahnya, saya pergi. Ternyata di luar perhitungan saya belum pulang, beliau sudah pulang. Terkunci dari luar Ustadz. Jadi Pak Kiai mau masuk, terkunci. Nah saya pulang, kuncinya sudah 2. Jadi Pak Kiai nggak bisa masuk, saya juga nggak bisa masuk. Karena Pak Kiai ngunci, saya juga ngunci. Gemboknya kunci itu, kunci gembok itu. Nah saya setelah itu saya ngaji biasa. Terus oleh Pak Kiai dibilang, kamu mau terus atau mau berhenti? Gara-gara kunci. Itu Pak Kiai Umar itu. Kalau mau terus harus taat peraturan, kalau berhenti silahkan berhenti. Nah saya dalam masa pilihan itu, bapak saya itu punya pendirian, kalau sudah masuk, jangan keluar sebelum selesai. Itu pesan bapak saya itu. Maka apapun yang kamu rasakan, kalau belum selesai, jangan keluar. Nah saya setelah dari bapak saya begitu, saya bilang sama Pak Kiai, terus. Akhirnya Ustadz Hamdan Hambali itu kan angkatan ketiga PUTM dan lulus dari 4 mahasiswa, kemudian sisa 1. Bagaimana itu perasaannya jadi satu-satunya mahasiswa PUTM? Ya saya ada kebanggaan sendiri ya. Pertama bisa mentaati peraturan Kiai, yang kedua bisa mentaati pesan orang tua. Maka walaupun pahit, ya tetap saya jalankan. Saya punya keyakinan apa yang saya lakukan atas dasar
dua pertimbangan Pak Kiai dan orang tua, insya Allah tidak akan menjadikan saya hidup yang terlantar. Iya. Jadi insya Allah karena bakti sama orang tua, bakti sama kiai, itu akan menjadikan jalan Allah menolong saya. Cuma itu saja. Iya, iya. Masya Allah. Jadi, ya alhamdulillah sampai sekarang. Saya pernah mau jadi pegawai negeri. Jadi dulu kan sistem dibawa ya. Jadi saya punya kakak itu jadi guru negeri, guru agama. Nah saya waktu di Mu'alimin didatangi kakak saya, didaftarkan pegawai negeri. Saya suruh melengkapi semua. Udah, saya tes. Jadi sampai di Semarang itu tinggal satu-satunya nomor yang kosong itu jatah saya. Nah, paginya saya sore datang, paginya sudah mulai tes. Nah saya kan tidak tahu apa nih jadwalnya, ujian apa. Terus orang yang bawa saya, karena itu kepalanya kakak saya. Terus Pak, besok ini saya harus bagaimana? Udah, tawakal saja. Nah, jawabannya itu gitu, suruh tawakal. Nah karena saya memang nggak punya persiapan apa-apa, besok pagi tes diantar oleh sopirnya kepala itu ke tempat tes. Nah, ujian ada sejarah, ada PPKN, ya udah saya kerjakan sesuai dengan apa yang saya bisa. Dan saya nggak punya pikiran mau diterima. Nah, setelah itu selesai, panggilan lagi wawancara. Nah, setelah wawancara, kemudian dibilang nunggu insya Allah April SK turun. Nah, itu sudah begitu. Pulang saya dari Semarang, SKPP datang sebagai direktur Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, saya terus musyawarah dengan istri saya, ini ada dua kemungkinan diterima negeri, dan ini sudah jelas ada SKPP. Saya harus bagaimana? Ya terserah. Sebagai istri terserah. Nah saya bertimbang-timbang. Waktu saya mengikuti tes, itu kan melihat teman-teman banyak yang ikut tes itu. Pertanyaannya kepada saya itu menggelitik saya. Bapak sudah berapa kali ikut tes? Saya baru sekali itu ikut tes. Saya jawabannya apa adanya. Terus dia bilang, saya sudah sekian kali. Kadang-kadang kalau pulang, pokoknya dari Cilacap di Semarang, pulang itu ya hanya membawa stop map. Hasilnya nggak ada. Ada lagi, saya pas datang ke sana itu ada seorang ibu yang hamil, daftar, itu ikut tes. Saya pikir jangan-jangan, karena ada yang bilang gini, sebenarnya Pak, yang lulus itu sudah ada. Cuma nggak tahu, kita ini kan hanya untuk pelengkap. Padahal pikiran saya, jangan-jangan saya ini yang termasuk sudah lulus. Jadi merasa menzalimi, Ustaz. Nah, terus saya pikir-pikir, kalau mereka kerja keras seperti itu, sampai nggak diterima, saya kok diterima itu, apa sebuah kesalahan saya kalau menerima. Akhirnya membuka untuk orang lain ya. Nah, terus berarti lebih berhak mereka yang kerja keras seperti itu daripada saya. Iya. Nah, saya terus putuskan tidak. Nah, sehingga lebih saya mengebulikan PP daripada negeri. Sehingga saya oleh teman-teman, itu ada teman di wilayah, tidak masuk. Nah, saya tidak apa-apalah. Nanti bagaimana pensiun? Saya tidak pikir pensiun. Jalani saja.
Ya alhamdulillah sampai sekarang masih. Iya. Betul. Alhamdulillah pilihan itu tepat ya. Betul. Nah itu haji ya gitu. Saya itu zaman Pak AR diminta untuk berangkat haji. Saya jawab, mohon maaf Pak AR, saya belum bisa berani meninggalkan Mu'alimin selama sekian hari karena saya melihat kan teman-teman saya itu masih seperti ini. Ya udah, terus ganti Pak Azhar Basir. Saya mengatakan saya belum bisa. Gimana tuh Ustaz? Kok belum bisa? Nah, saya jelaskan. Terus ganti periode Pak Amin. Saya nggak bisa nolak. Harus berangkat. Nah, jadi saya berangkat itu bareng sama ketua PDM Kendal. Ternyata waiting list. Jadi saya berangkat dari Sulawesi. Ya alhamdulillah. Iya. Terus jadi sampai sekian tahun saya baru mengiyai. Sehingga ya banyak teman yang Hamdan itu kesempatan tidak mau digunakan. Pikiran saya tidak seperti itu. Iya. Nah yang terakhir tahun 12 PWM dapat kesempatan untuk haji. Dikirim ke Menak supaya mengajukan 3 calon ikut tes. Pak Agus Taufik tidak jadi, berarti tinggal 2. Saya sama Pak Isnawan. Saya ingat dong, saya itu mau mantu. Nah ini kalau saya mantu ditinggal haji gimana ya? Masa persiapan kalau cuma serahkan istri kan kasihan. Iya. Ya sudah, saya bilang sama Pak Isnawan, Pak Is, saya hanya menggenapi saja ya. Saya tidak akan berangkat. Tapi ya, karena saya ini ya udah. Tes. Ya sudah. Saya kerjakan semaunya saya. Kok saya yang dipanggil? Itulah emang kesempatan Ya itu Allah, kita tidak ya Allah. tahu Ustaz ya. Ya itulah. Iya. Jadi cerita saya yang saya alami. Iya Ustaz. Ya, memang banyak kisah inspiratifnya. Ustaz terakhir, Ya. pertanyaan cepat saat pilih antara A atau B. Mengajar atau ceramah? Mengajar menurut saya. Mudir mu'alimin atau mudir mu'alimat? Dua-duanya. Salah satu Ustaz. Karena diperintah. Iya. Mu'alimin atau mu'alimat? Ya kalau dari segi Tidak perlu pakai alasan Ustaz. kalau disuruh milih, Iya. ya milih mu'alimat. Mu'alimat. BPH PKU atau BPH PUTM? BPK PKU. Khutbah Jumat atau kuliah subuh? Khutbah Jumat. Matan Jurumiyah atau Nahwul Wadih? Matan Jurumiyah. Nahwu atau Sorof? Nahwu. Dakwah bil lisan atau bil hal? Bilisan. Berbuka dengan kurma atau teh? Teh. Daging sapi atau daging ayam? Ayam. Gudeg atau bakmi? Gudeg. Gudeg, baik. Ya sekali lagi terima kasih Ustadz Hamdan atas waktunya berkenan hadir di sini, dan bagi sobatmu semoga banyak sekali ibroh, pelajaran inspiratif dari kisah Ustadz Hamdan Hambali yang bisa teman-teman dapatkan. Demikian podcast pada kesempatan kali ini, saya Dewi Umaroh Dan saya Ilham Ibrahim. Saksikan terus podcast-podcast kita yang lain hanya ada di Tarjis Channel dan Muhammadiyah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.